Aku udah bersiap-siap ini Oke, good. Oke, Usifa mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hello kids, how are you today? Very well. Hari ini bahasa Inggris ya? Terus kenapa tuh setiap hari Jumat itu pasti PAI? Gak enak dong, jadwal. Halo PAI. Jadi nanti bahasa Inggris nanti kalian cuma sampai jam 9.50 insya Allah dan atau sekitar jam anak-anak sebelum kita lagi hari ini kita awali dengan berdoa dulu yang akan dipimpin kita silakan berdoa. Jika berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya robbal berfokus sama menguras cuma yang tempat dulu kopra. Latun. Untuk masalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya, ini Usifa masih membenahi internetnya. Oke.
Nah, anak-anak semuanya, seperti biasa, Usifa akan selalu membacakan tata tertib untuk kelas daring hari ini. Usifa akan menjelaskan atau akan mereview tentang materi yang sudah diajarkan selama seminggu ini. Nah, hari ini kita konsepnya adalah kuis. Seperti biasa, kuis berarti tanya jawab. Nah, langsung menjawab pertanyaan yang Usifa berikan. Tetapi Usifa akan memilih atau menunjuk dari kalian. Nah, ketika nanti temannya masih belum bisa menjawab, baru kalian boleh cara membantunya. Jangan langsung jawab. Izinkan saya membantu atau Mbak Sisa Jadi supaya nanti semuanya bisa mendapatkan giliran untuk menjawab. Ini soalnya seperti ini. Jadi nanti kita usahakan semuanya bisa menjawab pertanyaan dari Usifa ya. Siap semuanya? Siap. Oke, good job anak soleh dan soleha. Mari kita mulai review hari ini. Yang pertama, Usifa ingin bertanya tentang wawancara. Sebelumnya, kita minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu ya anak-anak. Sudah dimatikan semuanya? Oke, sudah dimatikan, angkat jempolnya. Pertanyaan yang pertama, Usifa ingin kalian menjelaskan apa itu yang disebut dengan wawancara. Nah, Usifa ingin yang menjawab adalah anak cewek. Siapa ya kira-kira yang Usifa tunjuk? Usifa ingin menunjuk Mbak siapa yo? Oke, Mbak Siva. Mbak Siva, silahkan. Wawancara adalah wawancara adalah bercakap antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk mencari keterangan tentang sesuatu. Oke. Jawaban Mbak Siva adalah demikian. Kira-kira bagaimana anak-anak jawaban dari Mbak Siva? Apakah sudah benar? Benar. Oke, Mbak Siva. Jadi, wawancara adalah wawancara itu percakapan antara narasumber dan pewawancara yang mengetahui tentang hal tertentu. Nah, jadi pemilihan narasumber harus disesuaikan dengan tema yang akan kita tanyakan kepada narasumber tersebut. Kalau misalnya narasumber tentang kesehatan, kira-kira siapa yang mau ditanyai? Dokter. Yang bisa jawab? Oke, dokter. Ada lagi? Perawat. Kan biasanya itu loh, penyelam tuh loh, yang biasanya nolong orang dari pesawat tuh loh, kan ada pesawat jatuh. Tapi biasanya kan diwawancarai gimana cara ngambilnya, gimana cara anunya tuh loh. Oh, itu namanya Basarnas. Jadi itu adalah tim penyelamat. Kalau ada pesawat jatuh, kalau ada bencana, itu yang membantu adalah Basarnas. Jadi kalian kalau misalnya tahu tentang bagaimana cara menolong orang, gimana Mbak Elmira? Di dalam pesawat tuh nggak boleh bawa elektronik, kenapa Udus? Boleh membawa elektronik, tapi paket datanya harus dimatikan, internetnya harus dimatikan. Biar nggak meledos. Enggak, itu biar tidak mengganggu sinyal dari pesawatnya. Kan pesawatnya itu terbang menggunakan apa ya namanya? Itu bantuan sinyal untuk bisa terbang dengan tepat, jadi nggak menggok. artinya nggak salah rute.
Oke, good. Oke, sekarang kita kembali ya. Tadi kita sudah tahu kalau misalnya wawancara tentang kesehatan bisa ke dokter, bisa ke perawat. Kalau wawancara tentang ekonomi, kira-kira ke siapa? Coba angkat tangan. Yang pernah kerja di ekonomi lah, Us. Iya, contohnya siapa? Kayak ekonomi itu seperti guru-guru gitu kan ya sih. Nah, ekonomi itu bisa kepada ahli ekonomi yang pertama. Kemudian yang kedua kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar. Itu biasanya mengerti tentang ekonomi di pasar gitu. Keuangan. Kita mau tanya, kalau tentang pendidikan kira-kira dengan siapa ya kita wawancara? Guru pelajar. Guru pelajar. Dosen, bisa pelajar. Oke. Jadi, narasumber wawancara itu bermacam-macam sesuai dengan tema. Oke, kalau gitu kita bisa simpulkan nggak narasumber itu sebenarnya siapa sih? Orang yang menyampaikan sesuatu. Orang yang diwawancarai. Coba Mbak Rara. Memberikan informasi. Oke, narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang memberikan informasi. Betul sekali, Mbak Rara. Jadi narasumber adalah orang yang diwawancarai yang biasanya ahli dalam hal tertentu yang sedang kita tanyakan. Itu adalah narasumber. Oke, selanjutnya Ustifa akan bertanya lagi. Coba, ada yang masih ingat nggak? Tahap dalam wawancara, kira-kira apa dulu? Ustifa pengen nunjuk dulu. Ustifa pengen nunjuk Mas siapa ya? Mas Azam. Mas Azam. Ayo, silakan disebutkan tahap-tahap dalam melakukan wawancara. Sama Pandu ya. Jalan. Masih ingat nggak? Mas Azam? Mas Azam, apakah suara Ustifa terdengar? Ya, Us. Ya, oke. Silakan dijawab ya. Tahap-tahapan dalam melakukan wawancara. Lupa, nggak apa-apa. Oke, kita coba cari bantuan ya. Siapa yang mau membantu Mas Azam untuk menjawab tahap-tahap dalam wawancara? Tahap-tahap itu apa? Tahap-tahap itu apa? Oh, saya. Bentar. Ada tiga anak yang mau. Siapa tuh tadi? Rame banget tuh. Mbak Binar tadi angkat tangan. Coba tahap yang pertama apa, Mbak Binar? Mas Arjuna mute. Persiapan. Betul. Persiapan isinya ngapain aja, Mbak Binar? Menentukan topik dan tujuan. Menentukan narasumber. Menyusun daftar pertanyaan. Oke, well done. Betul sekali. Jadi, dalam tahap persiapan, kalian harus menentukan topik dan tujuan dulu. Topiknya apa? Seperti yang Ustifa bilang tadi, misalkan kesehatan, berarti kalian harus memilih narasumber yang sesuai dengan topik kalian. Kemudian jangan lupa untuk menyusun daftar pertanyaan. Oke, selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kira-kira siapa yang tahu isinya tahap pelaksanaan? Mbak Niza, silakan Mbak Niza.
Oke, betul Gitu, sekali. suaranya Ya, suaranya Mbak Niza tadi agak kayak bergetar-getar gitu ya kedengarannya. Iya, Ya enggak? iya. Ya, itu mungkin ada problem sama jaringannya, nggak apa-apa. Tapi jawabannya Mbak Niza sudah betul. Jadi, dalam tahap pelaksanaan itu, yang pertama, pewawancara, mengawali wawancara. Pasti yang mengawali adalah pewawancara dahulu. Nah, ketika mau wawancarai narasumber, kita harus menggunakan bahasa yang seperti apa? Sopan dan jelas. Betul. Sopan dan jelas, tidak bertele-tele. Sopan, Ya, yang kita wawancarai adalah seorang ahli. Nah, jelas itu seperti jelas. Woi, diam. Mas Arjuna juga rame jadinya. Kalau mengingatkan jangan pakai teriakan, tapi bisa lewat chat atau bisa satu kalimat aja. Mas tolong dimatikan mikrofonnya gitu aja, jangan teriak-teriak. Oke? Oke, kita lanjutkan ya. Jangan lupa ketika menyampaikan pertanyaan dan pertanyaan tersebut dijawab oleh narasumber, kalian harus mencatat jawaban atau lebih mudahnya itu merekam isi wawancaranya supaya nanti ketika membuat laporan kita bisa sesuai dengan jawaban yang telah diberikan oleh narasumber. Jangan lupa kalau sudah selesai kita harus berterima kasih kepada narasumber dan kita mengakhiri wawancaranya dengan baik. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap penyusunan hasil wawancara. Nah, di tahap penyusunan hasil wawancara itu kalian harus membuat laporan hasil wawancara yang sesuai dengan jawaban narasumber. Seperti itu ya anak-anak, diingat-ingat. Oke, sekarang Usifa akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, coba sebutkan kata tanya yang bisa digunakan untuk menyusun daftar pertanyaan. Ada berapa ya kira-kira kata tanya? Masih ingat nggak? Oke, ada yang mau jawab? Apakah, siapakah, Gimana? Mbak Bunga. siapa, berapa, tahu, bagaimanakah, Bagaimana? kapankah, udah berapa, Siapakah? Semuanya sudah tahu ya berarti. Jadi pertanyaan, kata tanya yang bisa ditanyakan untuk bertanya kepada narasumber itu ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, berapa, dan di mana. Oke, Usifa pengen tahu untuk menanyakan tentang suatu keadaan atau cara, berarti kita menggunakan kata tanya apa? Halo, apakah suara Ustifa terdengar? dengar, Oke, Ustifa mau bertanya ya, jika kita ingin menanyakan tentang keadaan atau cara, kata tanya apakah yang digunakan? Bagaimana, betul sekali. Kalau ingin menanyakan tentang alasan atau sebab, mengapa, betul. Jadi jangan terbalik ya. Kalau bagaimana itu menanyakan tentang cara, kalau mengapa itu menanyakan tentang alasan atau sebab. Oke, good job anak-anak semuanya. Insya Allah bahasa Indonesia kalian sudah bisa ya untuk wawancara. Jangan lupa kalau misalnya nanti ada soal, dibaca dengan betul-betul yang cermat.
teliti, dan hati-hati dalam mengerjakan soal. Oke, selanjutnya Usifa akan menanyakan tentang PKN. Oke, PKN masih ingat nggak ya? Kira-kira apa? Oke, apa yang dimaksud dengan profesi? Kerjaan. Betul, profesi adalah pekerjaan. Untuk lebih lengkapnya, profesi adalah bidang pekerjaan atau keterampilan tertentu. Nah, coba sebutkan profesi yang ada di lingkungan sekolah. Coba, Mbak Sofia. Guru. Mbak Sofia. Coba sebutkan profesi di lingkungan sekolah atau pendidikan. Guru. Guru, ada lagi? Murid sekolah. Murid atau pelajar, itu juga profesi. Kemudian ada lagi mungkin yang tahu? Dosen. Dosen, betul sekali. Dosen itu berarti mengajar di tingkat perguruan tinggi atau kuliah. Ada juga apa? Profesor. Profesor itu termasuk acara tertinggi terus. Ya, profesor itu Ya iyalah. dosen yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Kalau dosen Aku jadi dosen. kalau S3 nanti bisa jadi doktor, dan kalau sudah jadi doktor bisa jadi profesor gitu. Jadi pendidikan itu nggak berhenti cuma sampai kuliah. Macam-macam profesor itu bidangnya, Us. Ada bidang tanaman, bidang kedokteran, ada bidang hewan. Betul, profesor itu macam-macam, tapi mereka fokusnya bidang di misalnya profesor yang jadi dokter. Terus Nah, yang dia nyampur ramuan kimia itu namanya Us. Gimana? Yang apa? Ya, nyampur itu loh, ramuan kimia. Oh, itu namanya peneliti. Peneliti itu apa? Peneliti. Iya, Peneliti itu peneliti. adalah Tahu. orang yang melakukan penelitian. Bisa penelitian di lab, laboratorium kimia. Bisa Ada pakai fosil-fosil gitu aja loh. Komputer. Bisa penelitian di Tulang-tulang hewan-hewan purba. betul, itu penelitian sejarah. Jadi dia nanti mencari apa namanya, sisa-sisa Sejarah. kehidupan purba. Berarti Megalodon penelitian tentang sejarah. Kan Megalodon di laut. ada fosilnya loh. Wah, ada Kalian kok suka banget toh sama Megalodon, padahal itu kan adikmu, naga. Enggak loh, Us, itu emang ada loh, Us. Ikan Aku Megalodon. saya pernah di lautan, Us. belum, Us. Megalodon sama dinosaurus itu pernah ada pada zaman dahulu. Tapi sekarang Dulu ada di Sakura ada enggak? Megalodon sama sekarang guna. Oke, sekarang nanti sama berbicara tentang Megalodon lagi. Oke, selanjutnya Usifa ingin kalian menyebutkan profesi yang kira-kira ada di lingkungan pegunungan. Coba. Tapi Us tahu nih Surabaya itu di sawah-sawah itu banyak ular kobranya, Us. Oh iya, iya dong, kalau di sawah kan memang habitatnya ular. Terus pupuku yang tahu lihat, Us. Fokus lagi anak-anak. Ayo anak-anak fokus. Loh, Mas Arjuna pakai kacamata. Fokus ya anak-anak. Jadi kayak mau tua, Us. Apa pakai aja Mas? Jadi Usifa kaget, itu siapa ini, kayak ada anak baru. Ternyata Mas Arjuna. Oke, Usifa pengen tanya sekarang.
Kira-kira profesi yang ada di daerah pegunungan itu apa ya? Ada yang tahu? Saya paling suka pegunungan, suaranya. Tapi kan tanyanya profesinya. Profesinya apa kira-kira? Pendaki, Orang yang tinggal pendaki, pendaki, oke, bisa pendaki. Terus Ada itu lagi loh, mungkin? apa namanya tuh penjelajah gunung tuh loh, kan ada loh, Penjelajah gunung. Penjelajah, Jelajah gunung juga bisa, oke. Kalau Ustifa kasih tahu, apa namanya, di daerah gunung itu kan banyak perkebunan. Jadi kebanyakan mereka berprofesi sebagai petani yang berkebun. Misalnya ada Masa di gunung berapi juga mau di situ orangnya. Kalau gunung berapi berarti mereka biasanya tinggalnya di radius yang agak jauh. Berapi itu di mana tuh tempatnya? Gunung berapi hanya ada di Jawa Tengah. Gunung Aku pernah lihat di TV di berita. Dia berapi juga dekat sini. Ya kan? Dulu tahun 2014 pernah Kalau ada orang kita masuk gunung berapi. Gunung berapi itu kalau meledak kapan ya Usen? Rumahnya di Kaliurang, Ada gunung berapi. hanya di Kaliurang. Oke, anak-anak, mari kita fokus lagi. Ini mesti nanti kalau ada topik nanti kita ceritanya aneh-aneh. Yuk, kita lanjutkan tentang profesi. Jadi, profesi di gunung tadi bisa pendaki, bisa berkebun, bisa juga apa ya namanya? Peternak. Karena kan di daerah gunung biasanya Mas Arjinya itu bisa apa namanya memelihara sapi gitu biasanya di daerah pegunungan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kok ada yang baru datang? Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kan profesi ya, sudah sampai profesi di pegunungan. Ustifa ingin kalian menjelaskan coba apa sih yang dilakukan oleh profesi nelayan itu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Halo. Kalau mau menjawab, angkat tangan dulu, Nak. Aku. Nih. Oke, Ustifa akan pilih Mbak Feila dulu, Mbak Feila. Silakan dijelaskan profesi nelayan itu tugasnya apa? Bekerja sebagai penangkap ikan. Sebentar. Biasanya nelayan tinggal di pesisir lautan. Berkat peran nelayan kita bisa membeli ikan dengan mudah di pasar. Terus ada saya mau bertanya. Oke, Mbak Mira silakan bertanya. Terus ada enggak nelayan tuh yang mancing amarah, Us? Tidak ada toh. Kalau mancing amarah itu bukan nelayan namanya. Oh, mancing marah. Tapi usil itu namanya. Mancing emosi nih. Oh, mancing emosi. Ya. Mancing emosi pulang ganteng meja. Aja ini Mbak Mira ini. Oke, jadi kalau mau mancing amarah nggak di laut loh tempatnya, tapi di depan orang. Di hutan Di hutan? Kok bisa di hutan? mancing otak. Oke anak-anak, jadi profesi di sekitar sisi pantai itu nggak hanya nelayan loh, ada yang tahu nggak selain nelayan apa? Aku tahu, lihat TV itu sama orang mancing marah. Penyelam nggak bisa. Penyelam itu biasanya adalah profesi bagi orang-orang Basarnas. Biasanya kayak di bawah laut nggak gitu, Us, apa peneliti hewan-hewan ikan-ikan, Us?
Betul sekali. Santiago. Ubur-ubur. Tante Ubur-ubur, Us. Biar kesetrum. Di dalam laut itu ada. Jadi mereka sering melakukan apa namanya penyelaman untuk meneliti. Us. Ubur-ubur. Us. Us. Oke, sebentar anak-anak. Dari tadi Mbak Mira terus mau nanya. Sekarang ganti Mas Noval. Mas Noval, silahkan mau nanya apa? Enggak jadi, Us. Kok nggak jadi? Aku. Oke, mungkin yang lainnya. Mas Zaki. Paus Oscar Zaki itu mau ada tanya loh. apa? Sudah lupa. Apa? Sudah lupa. Paus Oscar. Paus? Oscar? Oscar. Orca. O-R-C-A. Nah, adanya paus orca atau orca itu adalah paus pembunuh. Us. Nah, itu adalah hewan Us. yang tidak mempunyai Hiu biru, Us. Oke, ini Mas Noval akhirnya mau nanya. Silakan Mas Noval. Hiu biru ada, Us. Hiu biru Usifa belum pernah dengar, tapi kalau paus biru ada. Kalau hiu adanya hiu putih. Paling terbesar hiu putih. Buaya putih. Nah, hiu putih itu termasuk jenis yang sangat berbahaya. Siapa itu? Megalodon. Oke anak-anak, halo. Kalau Usifa bilang halo, jawabnya hai. Kalau Usifa bilang hai, jawabnya halo. Oke, halo. Hai. Hai. Halo. Oke, fokus lagi anak-anak. Oke. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang pekerjaan di pesisir pantai. Coba kalian sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Perawat, dokter. Angkat pertama dulu, nak. Angkat tangan, jangan langsung jawab dulu. Halo. Halo. Hey. Halo, fokus. Hey. Oke, Usifa ingin yang menjawab adalah Mbak Ita. Sebutkan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Mbak Bita. Main yuk. Main yuk. Yang lain aja, Us. Kayaknya nggak ada. Ayo yang lain. Diam dulu dong. Mbak Bita, silahkan dijawab. Pertanyaannya adalah sebutkan pekerjaan di bidang kesehatan. Dokter. Oke, good. Dokter, ada lagi? Suster. Betul, suster atau perawat. Ada lagi? Perawat membantu ibu melahirkan. Perawat pasien. Polwan. Yang membantu ibunda untuk melahirkan namanya bidan. Anak-anak itu aku dulu. Oke. Betul semua, good job. Ada satu lagi yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu yang ahli obat. Profesor. Apoteker. Jadi yang ahli obat itu adalah apoteker. Ahli obat. Oke. Apotek. Apoteker. Jadi dia adalah ahli obat. Otak. Ya anak-anak, good job semuanya. Insya Allah PKN nanti kalian bisa. Oh ya, Usifa pengen tanya. Kira-kira
kalau di rumah peran masing-masing anggota keluarga itu kan sendiri-sendiri ya. Misalnya ketika membersihkan rumah itu kalian mempunyai peran sendiri-sendiri. Ketika sama-sama memelihara hewan, kalian sekeluarga mempunyai peran sendiri-sendiri. Kira-kira apa manfaat dari peran yang telah dilakukan itu? Jadi kan punya peran sendiri-sendiri masing-masing. Nah, itu kan kalian pasti kerjasama. Apakah manfaat dari kerjasama itu? Angkat tangan dulu, jangan langsung dijawab. Enggak tahu. Mbak Rara cukup. Mbak Anissa soalnya kok gitu ya? Pekerjaan menjadi lebih ringan. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Betul sekali. Dengan bekerjasama, maka pekerjaan akan lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama dan juga lebih cepat selesai. Nah, jika nanti dalam suatu hari pekerjaan itu ada yang tidak bisa mengerjakan, misalnya kalau misalnya kan merawat kelinci ya, terus ada yang sakit, terus nggak bisa memberi makan, berarti yang lain harus menggantikan untuk memberi makan karena nanti kasihan kelincinya kalau nggak dikasih makan ya. Jadi harus saling Jadi harus saling membantu satu sama lain ketika yang satu berhalangan, yang lainnya mengcover atau menggantikan kerjaan. Besar apa kecil? Kenapa? Kardusnya besar apa kecil? Kardus yang dibutuhkan itu kecil aja cukup insya Allah karena nanti cuma buat pola badan dan juga sayap. Saya punya karton hilang. Aku sudah siap. Kardus. Oke, ini disiapkan ya. Ini sudah jam 8.40. Habis ini kita nanti bersama-sama bikin screennya. anak ayam ya. Sebentar Usifa akan Apa itu? Dulu aku. Gak punya karton. Sama ini bener-bener Enggak benar. Terus pakai kertas. Aku cari di gudang dulu ya, Us. perhatian. Halo. Jawabnya gimana? Halo. Jawabnya hai. Halo. Hai. Oke, fokus semuanya. Kok ada suara kretak-kretak ya? Mbak Nisa. Mbak Niza di sampingnya ada apa kok kretak-kretak? Ada kipas angin kah? Dicat aja. Oh ya, oke. Anak-anak, habis ini kita akan masuk link kelas 3A. Nah, nanti kalian bisa bertemu teman-teman dari kelas 3A dan juga 3B. Di situ kita akan membuat boneka anak ayam bersama-sama, oke? Di HP ada di kelas 3A ya, link kelas 3A, oke? Sudah mengerti? Ada Us Johan, ada Us Irma dan juga ada Us Diva. Nanti kita sama-sama ya. Siap, ayo Us. Oke, terima kasih. Hari ini sudah mendengarkan review materi dari Uspa. Habis ini langsung pindah ke link kelas 3A ya. Jangan lupa. Siap. Jangan pulang dulu. Jangan keluar. Boleh keluar dari sini, tapi jangan nggak mengikuti Google Meet di kelas 3A, oke? Habis ini harus ikut Google Meet di kelas 3A. Ada. PH-nya kan nanti sampai jam 8 malam batas waktunya, oke? Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton hari ini. Mari kita pindah kelas 3A. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke kelas 3A. Yeah. Bye.
Terus bisa masuk sekarang. Boleh, silakan masuk sekarang.